Waktu sudah menunjukkan pukul 8.15. Kita mulai saja ya. Jadi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik untuk teman-teman semua. Jadi untuk kesempatan hari ini coba kita permantap lagi view-nya. Dari kemarin itu kita sudah bahas beberapa soal prediksi yang berdasarkan hasil soal FR yang sudah ujian sebelumnya. Nah, sekarang saya sudah siapkan, saya sudah kirim di grup itu ada beberapa soal tambahan ya, yang mungkin kita coba buat lagi dengan model-model jenis soal yang berbeda dari yang biasanya. Oke, nah sekarang kita langsung saja mulai. Namun sebelum itu, ini ada tadi kiriman dari Kak Firdaus, ada katanya soal, tolong dibantu untuk kita kerjakan. Oke, kita sama-sama bahas aja ya. Ini soal masuk kategori soal perbandingan sih. Cuman dia ada konteks mirip-mirip dengan yang soal kemarin. Cuman yang di kemarin itu yang ditanyakan adalah berapa tambahan pekerja. Kalau ini berapa tambahan hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Oke, nah sekarang coba silakan diperhatikan soal nomor ini. Eka menyelesaikan pekerjaan dalam 16 hari. Ade dalam 36 hari, sedangkan Alinda 48 hari. Mereka lalu bekerja bersama saat akan baru bekerja pada hari keempat. Ade berhenti karena menikah. Lalu Eka berhenti setelah 5 hari bekerja karena melahirkan. Berapa sisa hari untuk Alinda menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas? Begitu. Berarti fokusnya kita ke Alinda. Nah, kalau kita tahu, kan biasanya ini kan Alinda itu tenaganya di dalam menyelesaikan pekerjaan. Gimana tadi? Oke, untuk menyelesaikan pekerjaan itu dia adalah 48 hari ya. Oke, 48 hari. Berarti kita fokus ke sini. Nah, jadi kalau yang ditanyakan adalah Alinda yang berapa yang dibutuhkan, berarti kita fokus ke Alinda. Nah, cuman kan yang ditanyakan adalah sisa hari yang berapa yang ditanyakan. Jadi harusnya gini, anggaplah bahwa kerjaan itu satu bagian gitu. Satu bagian. Berarti logikanya adalah ketika kita mau mengetahui bahwa berapa hari yang dibutuhkan, berarti satu bagian dikurangi dengan yang sudah dikerjakan. Bisa tidak? Baru dikali dengan tenaganya si Alinda, yaitu 48. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan sisa hari. Sisa hari. Cuman formulanya mungkin nanti kita coba-coba ya bagaimana. Yang jelas kita jelaskan dulu, mudah-mudahan teman-teman paham. Jadi kayak gini. Jadi langkah pertama itu adalah kita anggap bahwa total keseluruhan kerjaan adalah satu bagian. Berarti saya tulis gini. Satu, kemudian karena kan kita mencari sisa. Berarti sisa itu kan berarti total yang harus dikerjakan dikurangi dengan yang sudah dikerjakan. Berarti dikurang gitu. Yang sudah dikerjakan ini kita cek dulu apa-apa saja yang sudah dikerjakan. Pertama kan ada 3 orang ya. Ada 3 orang yang mengerjakan. Pertama itu ada si Ade, ada si Eka, sama mana tadi? Alinda. Oke. Si Alinda. Gitu, Eka, Alinda. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Yang di sini keterangan pertama adalah saat akan baru bekerja pada hari keempat, Ade berhenti karena menikah. Berarti saya bisa katakan bahwa Ade ini cuma bekerja selama 3 hari ya. Oke, selama 3 hari. Nah, kemudian dibagi dengan kekuatannya atau yang kekuatannya si Ade. Ade ini kekuatannya adalah dalam menyelesaikan pekerjaan 36 ya, langsung bagi 36. 36 hari. Terus ditambah lagi, siapa lagi yang pada hari ini? Eka lagi. Eka berhenti setelah 5 hari bekerja karena melahirkan. Berarti 5 hari. Terus kekuatannya Eka itu adalah 16. Tambah lagi si terakhir Alinda. Alinda kan pada 5 hari itu. Jadi yang jelas kita hitung saja sampai 5 hari karena kan yang dikerjakan yang sudah dulu. Jadi 5 hari ke depan, setelah 5 hari itu berapa sisa hari yang dibutuhkan. Nah, Alinda itu 5 hari juga per 48 gitu ya. Nah, terus dikali dengan 48. Kayak gitu. Nah, sekarang kita cukup sederhanakan saja sampai sederhana mungkin. Ini dapatnya tetap ya. 1 kurang samakan penyebutnya, ini dapatnya 144 gitu.
Karena 144 bisa bagi 36, bisa bagi 16, bisa bagi 38. Nah, kemudian dibagi lagi 144 bagi 36 itu sama dengan berapa? 9. 4 ya? Oke, dapatnya 4 ya. Jadi 144 bagi 36 itu adalah 4 kali 3, dapatnya 12. Terus ditambah lagi 144 bagi 16 itu dapatnya 9. 9 kali 5, 45. Ditambah lagi 144 bagi 48 itu dapatnya berapa ya? Ini 5 ya? 3 ya? Berarti ya kali 5, 15 gitu ya. Oke, terus kali 48. Oke, lanjut lagi. 1 kurang, ini kita sederhanakan dapatnya 12 tambah 4. Ini 45 tambah 5 kan dia dapatnya 60. Tambah 12 berarti 72 per 144. Kali 48. Nah, ini kan tidak lain daripada 1/2. Masing-masing bagi 72. Jadi 1 kurang 1/2 kali 48. Nah, 1 kurang 1/2 ya 1/2. 1/2 kali 48. Coret saja, berarti 24 hari. Jadi ini adalah tambahan hari. Oke. Ini ya. Jadi jawabannya adalah 24 hari, Kak Firdaus. Cek, halo? Seandainya bilang yang ditanyakan Eka, berarti yang 48 ini digantikan yang punyanya Eka ya, Kak? Nah, betul, tergantung. Jadi posisi yang untuk yang di sini itu tergantung siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu. Oh, gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan Eka berarti 16 di situ. Kalau Ade berarti 36. Kalau 2 orang gimana, Kak? Misalnya kalau misalkan 2 orang yang melanjutkan. Iya. Dia ditambahkan saja, Kak. Cukup ditambahkan. Jadi kalau misalkan 5 orang berarti berapa tambahan hatinya gitu. Cek, halo? Suara saya sudah tidak bagus, sudah bagus. Sudah jelas, Pak. Oke. Aman ya sampai di sini? Oke. Minta tolong teman-teman karena pembahasan soal kita agak lumayan banyak ini, kalau bisa supaya cepat kita SS saja ya, screenshot saja supaya nanti kita bisa lebih banyak membahas soal. Oke. Jadi silakan saya berikan kesempatan untuk di SS saja. Oke, sudah? Lanjut. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di soal yang saya sudah kirimkan tadi. Ada saya siapkan 37 nomor soal, tapi ini saya bahas yang mungkin agak sering ya. Nah, kita mulai dari ini, deret angka. Nah, deret angka yang mengarah kepada jenis deret angka yang angkanya besar. Yang ratusan sampai puluhan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari barisan angka ini, itu dia menurun ya. Berarti kalau menurun, berarti kita fokus ke pengurangan, pembagian, sama akar. Gitu ya. Jadi tidak usah fokus lagi ke kali, tambah, atau pangkat 2. Oke, nah sekarang kalau kita bagi, ini sepertinya pembagian ya, karena kalau kita cek 1024 bagi 2 dapatnya 512, terus bagi 2 lagi, itu dapatnya 256. Ini naikin bagi 2 juga. Berarti berikutnya harusnya di sini bagi 2. Kalau 256 bagi 2 dapatnya itu adalah 128. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian A. Lanjut. Lana, sudah bagus? Lanjut. Oke. Ini suara saya tidak terpantul lagi kan? Aman. Tidak, Mi. Oke. Kita lanjut soal nomor 2. 3, 4, 7, 15, 19, 13, 39, 21, 64. Berikutnya berapa?
30. 31. Oke. Ada yang 30, ada yang 31. Polanya dari mana ke mana? 31, Kak. Tambah 4, tambah 6, tambah bilangan bulat. Oke. Di sini kalau kita perhatikan dari 3 ke 7 ya? 3 ke 7, 4, 7 ke terus 13. ini tambah 4, terus ini tambah 4. Berarti berikutnya ini tambah 4. Sorry. Tambah 4, tambah 6. Tambah 2 lagi. Di sini tambah berapa yang tambah 6 ya? Tambah 6. Di sini Tambah 8. tambah 8. Tambah Berarti 10. berikutnya 10. Tambah 10. berarti 31 ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah bagian delta. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 3. 3, 9, 12, 26, 29, 51, 54. Oke, jawabannya berapa? Ada yang dapat jawabannya? Tidak. Ini kalau kita cek ya, di sini itu kalau kita perhatikan ini, itu dia tambah 3. Terus ini tambah 3. Terus mana lagi? Ini tambah 3 juga ya. Tapi tidak ada gunanya sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ini tambah berapa ya? Tambah 9. Oke, ini tambah 9. Terus mana lagi? Kalau ini Tambah 17. oke, tambah 17. Kalau ini Tambah 25. tambah 25. Tapi walaupun kita kerjakan tidak ada juga gunanya. Sini ke sini. Kalau kita cek di sini kan 17 itu tambah 8, juga tambah 8. Oke. Kalau 3 ke 9 ini tambah 6. Terus ini tambah, kalau 12 ke 26 itu tambah berapa? 14. Oke, tambah 14. Terus kalau ini? Oh iya, 22. Ini tambah 22. Berarti berikutnya ini harus sesuai. Kita cek polanya. Kita hilangkan saja ini ya, yang 3-nya supaya tidak terganggu. Oke, saya ulangi. Ini tambah 3. Terus ini tambah 14. Terus ini tambah berapa tadi? 22 ya. Oke, 22. Sekarang kalau kita lihat ini berapa? 6 ya. 11. Tambah 8. Ini Tambah 8 ya. Terus ya. ini tambah 8 juga. Itu ya, tambah 8. Berarti berikutnya harusnya di sini tuh tambah 8. Dapatnya 30. Berarti 54 tambah 30 sama dengan 84. Oke, jawaban yang tepat adalah bagian A. Oke, gitu ya. Jadi 39, terus plus tambah 6, 12 ke 26 itu tambah 14, 29 ke 51 tambah 22, 54 ke 54 ke 84 itu hasilnya adalah 30. 30 diperoleh dari ini, polanya 8. Jadi 3 baris ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, aman ya?
Oke, nah sekarang coba ya. Lanjut. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nomor 4. 7, 12, 14, 16, 28, 2 angka, terus 24, 1, 8, terus 28 lagi. Jawabannya berapa? Bravo. Kalau 20, kita cek ini 56. dia ini kali 2 ya, kalau tidak salah. Terus ini juga kali 2. Berarti berikutnya harus kali 2 supaya dapat ini kali 2. Kalau ini kali 2, 28 kali 2 sama dengan berapa? Dapatnya itu 56. Oke, 56. Nah, 56 ini ada 2 pilihan. Oke, berarti kita tetap harus cari ini. 12 ke 6 itu ditambah 4 ya. Oke. 4. Tambah 4, terus ini tambah 4 juga. Berarti 20. Oke, berarti 20 dengan 56. Jawaban yang tepat bagian Bravo. Tapi itu 56 kali 2, 168. Bukan 119. Yang mana itu? Kalau Kalau 56, yang 168-nya. 56 kali 2. 112. Iya, harusnya 112 ya. Kita cek apa kira-kira kalau ini saya pilih ya. Ada tidak keliru di sini. Dapatnya 56. Karena kan cuma 2 angka ya. 48. Ketika dia 48, memungkinkan polanya dia bagaimana caranya kalau dapat 48. Itu nanti dikali 3 Pak kayaknya. Pola yang selanjutnya nanti dikali 3. Pola selanjutnya dikali 3 gitu. Tapi kalau itu pun kalau misalkan kita pilih dari segi prioritasnya, ya kemungkinan saya paling pilih itu terbaiknya adalah bagian B saya Kak. Karena kalau saya pilih 48 tidak akan ketemu polanya. Kalau memang kan ada cuma 2 angka ini di baris kedua. 48 sama 4. 56 ya. Nah, yang ketemu polanya itu cuma 56 dari dari sebelah kiri gitu, dari 7, 12, 14, 16, 28, 20, 56. Kayak gitu ya. Oke, enggak apa-apa Kak. Yang jelas kalau misalkan kayak gini kita gunakan skala prioritas saja. Jadi, kalau misalkan nanti ada yang bentuknya seperti ini ya cari lebih baik saya pilih yang sudah ada polanya daripada yang tidak ada. Gitu. Saya paham ya maksud saya Kak? Oke, jadi ternyata di sini kali 3 ternyata gitu. Ya, mungkin siapa tahu mungkin berikutnya itu harus kali 3 gitu. Oke. Aman ya sampai di sini? Aman. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 5. Nah, kalau ini minus 3, titik-titik, minus 8, minus 6, minus 12, minus 18, titik-titik, minus 24, minus 32. Jawabannya? Oke, ada yang dapat? Enggak, saya enggak dapat Kak. Kalau dia melangkah ke 3 angka, minus 6 ke minus 3 ke minus 6. Dapat tidak polanya? Ini ke sini. Terus lanjut lagi begini, dapat seperti ini. Coba dicek. Ini ke sini kolomnya kali 2 ya. Terus ini dia berapa kali 2 menghasilkan minus 12. Dapatnya minus 6. Oke, coba kita cari yang ini. Kalau yang merah tadi. Ini dia kali 2 juga. Terus ini bukan kali 2. Iya, sorry, kali 2 ya. Ini kali 2. Kalau di sini itu untuk Minus 12. dapatnya tadi ini minus 12 ya. Iya. Oke. Kalau yang satunya ini ke sini kali 2 juga. Oke. Jadi dia melangkah 3 angka ya. Gitu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah bagian apa? Bagian B. C. Berapa? Oh ya, sorry, C. Oke. Minus 6, minus 12.
Ya bisa ya. Jadi polanya itu masing-masing kali 2. Jadi untuk teman-teman di sini, sebenarnya untuk jenis soal kayak gini, kalau kita tidak menemukan pola di mungkin melangkah dari angka pertama ke angka ketiga, terus angka kelima, dan seterusnya, berarti coba kita melangkah ke 3 angka. Jadi angka pertama ke angka keempat, kelipatan 3 ya. Terus lagi setelah ke-4, dan lagi ke-7, gitu. Jadi begitu seterusnya sampainya. Tapi awalnya kita mulai dulu dari merangkak ke angka 1, angka 2, tidak dapat pola yang 1 angka, lanjut lagi 2 angka, begitupun seterusnya. Kayak gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi soal nomor 6. Soal nomor 6 di sini itu adalah ya lumayan panjang. 2, 3, 7, 4, 5, 9, 8, 9, 13, 16, 17, 21. Bacanya pun capek. Oke, ini 2 angka berikutnya. 3 angka berikutnya berapa? Berapa? 32, 33. 37. 37. Oke, coba ya. Berarti melangkah ke 3 angka ya. angka, Kak. Berarti di sini ke sini kali 2. Oke, kali 2. Berikutnya sini kali 2 dapat 32. Terus lanjut lagi. 3 ke 5 tambah 2. Ini tambah 4. Terus ini tambah 8. Berarti berikutnya Tambah 10. tambah 16. Tambah 16. 16. Tambah 16. 16 ya. Berarti 33. Oh, masih ada satu lagi. Oh, 33. Oke, terus 7 ke mana ini? Ke 9 ya. Oke, 7 ke 9. Itu tambah 2, 9 ke 13 tambah 4. Ini ke sini tambah 8. Berarti berikutnya tambah berapa? 16 juga. Berarti tanggal 16 itu adalah 37. Oke. Jadi 32, 33, 37. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Oke, aman ya? Lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 7. 2, 1, 7, 4, 4, 6, 6, 7, 5, 8, 10, 4, 10, 13, 3. Ada yang dapat? Bravo. Dari mana ke mana? 3 angka juga, Kak. 3 angka juga. Jadi kalau misalkan di sini berarti 2 ke 4, 4 ke berapa? Ke 6 ya? 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10. Berarti 10 ke tambah 2 ya, berarti 12. Terus di sini berarti ini salah, terus ini salah. Lanjut lagi, 2 ke 4 tambah 3, 7 tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3. Berarti berikutnya tambah 3 dapat 16. Oke, jawaban yang tepat adalah bagian bravo. Bisa ya? Oke, baik. Kita lanjut lagi soal nomor 8. 6, 4, 1, 6, 7, 5, 6, 10, 9, 6, 13, 13. Jawabannya adalah Charlie. Nah, kalau kita perhatikan jenis soal ini itu dia ada angka yang berulang ya. 6. Ini ada 6. Berarti berikutnya pasti 6 gitu. Bisa tidak? Nah, terus berikutnya di sini itu selisihnya ada kurang 3. Di sini itu kurang 2. Ini itu kurang 1. Di sini kurang 0. Berarti berikutnya kalau minus 3, minus 2, minus 1, minus 0, berarti berikutnya ini adalah tambah 1. Gitu ya, karena garis bilangan. Dari 0, 1, 2, 3, di bawah min 1,
min 2, min 3. Gitu ya. Jadi cari angka yang meningkat begitu. Kan ini sudah jelas pasti ya 6 ya. Jadi cari angka meningkat. Jadi kalau di sini perhatikan, di sini kan kurang 1. Ini kurang 1. Ini tambah 1. Ini kurang 1. Ini kurang 1. Maka jawaban yang tepat bagian C. Jadi dia 16, 17. Gitu. Nah, cuman kalau untuk teman-teman bisa mau cari pola yang lain juga boleh. Bisa dicek dari sini. Ini 4, 7, 10 sama 13. Gitu polanya dia kan tambah 3 ya. Oke, berarti bentuknya tambah 3 juga, yaitu 16. Terus melangkah 1 gitu. Oke. Aman ya sampai di sini? Ada pertanyaan silahkan. Oke. Nah, ini cuman saya berikan jenis soal yang kayak gini itu hanya untuk ini ya, jangan sampai takutnya ada model-model soal yang kayak gini agak lumayan juga ya tingkatan soalnya, jadi kita siapkan saja untuk jaga-jaga. Oke. Lanjut. Oke, baik, kita lanjut lagi soal nomor 9. 2, 5, 8, 8, 11, 14, 14, 17, 22. Oke, kalau kita perhatikan berulang lagi. Berarti ada angka terus berulang lagi, gitu. Nah, cari saja angka yang berulang di sini. Jelas ya. 26, 26. Ya, jawabannya adalah C. Ya, karena 8, 8, 14, 14 itu ditambah 6 ya. 14 tambah 6, 20. 20 tambah 6 ya 26. Dan 26 itu harus berulang. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian C. Jadi tidak usah lagi mencari ini. Jawabannya sini 23. Karena polanya ini tambah 6. Berarti berikutnya tambah 6. Lanjut. Oke. Aman ya sampai di sini? Aman. Oke. Ya, saya kira cukup untuk deret angka ya. Nah, jadi minta tolong teman-teman jadikan saja bahan referensi untuk yang ini. Jadi intinya kalau misalkan ada jenis-jenis soal seperti ini, itu kalau tidak ditemukan polanya, itu jadi 3 melangkah 1 angka, 2 angka, 3 angka dan seterusnya. Tapi biasanya cuma sampai 3 angka. Dan biasa juga pun ada deret yang 3 barisan gitu ya. Kita cek dulu polanya. Ini ke sini dapat, terus dapat lagi begini lagi gitu ya. Jadi jangan terkecoh ketika misalnya tidak ketemu pola berikutnya, coba selisihkan lagi yang sudah kita dapat gitu. Ya, itu catatannya sedikit untuk deret angka. Nah, sekarang kita masuk lagi jenis soal yang ini. Nah, saya sudah siapkan, saya perbanyak tadi. Kemarin kan saya cuma siapkan 2 nomor. Ini supaya lebih bagus saya siapkan berapa nomor? Ada 5 nomor lah. Nah, sekarang untuk teman-teman nomor 10 bentuk kubus. Mana yang sesuai? Bravo. Ingat cara kerjanya? Jadi gunakan sistem kontradiksi di sini. Nah, kontradiksinya itu melihat fakta-fakta yang ada. Nah, ini kan kita tidak bisa melihat dari yang bentuknya itu adalah tidak mungkin berdekatan. Nah, sekarang kita cari yang berdekatan. Langkah yang pertama itu adalah kita cek saja gini. Logikanya adalah ketika misalkan ada ini, saya gabungkan ke sini, ini pasti akan ketemu. Modelnya pasti akan ketemu ke sini. Gitu ya. Berarti kontradiksinya adalah ketika misalkan ketika ada yang sudutnya ada segitiga yang menjauh dari kotak ini, maka itu sudah salah. Bisa tidak? Berarti bagian C saya bisa katakan salah. D juga salah. E juga salah. Gitu. Nah, sisa B dengan A. Mana yang benar? Bravo. Bravo. Oke.
Jawabannya Bravo ya, karena kalau saya perhatikan, ini kan bentuk kotaknya seperti ini, ketemu dengan lingkaran hasilnya begini. Tapi kalau bagian A itu beda, dia modelnya kayak gini. Jadi mengapa bagian A salah? Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian Bravo. Gitu. Jadi intinya adalah gunakan sistem seleksi dengan cara kontradiksinya dari fakta. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 11. Ini jawabannya apa? Alfa. Ini saja supaya teman-teman bisa menjawab juga semua. Diketik saja di grup, diketik saja di kolom komentar. Nah, supaya teman-teman saya juga tahu, bilang bisa menjawab ya. Oke. Oke, jawabannya A. Oke. Oke, bagus ya. Jawabannya A ya. Oke. Jadi kalau saya perhatikan, ini kan arah panahnya ketemu sama segitiga ujungnya ya. Berarti kontradiksinya ketika ada yang tidak sama atau tidak ketemu, tidak bertabrakan, tidak berhadapan, maka itu sudah salah. Ini B salah, juga salah. Ini salah, salah. Ya, langsung jawabannya adalah bagian A. Oke, begitu ya. Oke, lanjut lagi soal nomor 12. Ya, silakan dijawab. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah bagian C ya. Faktanya dengan ini itu tidak mungkin berdekatan. Berarti kalau berdekatan sudah salah. Salah, terus ini salah, dia salah. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian C. Nomor 13. Kayaknya Kak Firdaus ini sudah jawab semua ya. Lancar jawabnya. Oke, jawabannya apa? Oke, jadi jawaban yang tepat di sini adalah bagian A ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada lingkaran hitam. Itu ada garis mengarah ke hitam. Ada dua garis ya, tapi ada satu garis yang tidak gitu. Yang garisnya itu bentuknya mengarah ke bentuk kalau misalkan kita lihat ini, bayangkan lingkaran hitamnya itu berada di posisi di atas, berarti ada dua garis yang vertikal dan ada satu garis yang horizontal. Nah, sekarang kalau kita cek di sini yang memenuhi bagian A. Kalau kita perhatikan yang B itu ada dua vertikal. Yang horizontal ya. Berarti dia salah. Terus ini dia tidak ketemu dengan dia berada posisinya. Artinya kalau kita cek dua juga, kemudian di sini dua juga. Nah, ini kalau bagian E ini, kalau saya perhatikan yang putih, yang dua putih ini, itu dia berdekatan, tapi kalau saya lihat akan nyambung dengan lingkaran, lurus ya, tapi ini lingkarannya berada di samping. Jadi saya di sini ada harusnya lingkarannya, cuman di sini di E itu lingkarannya ada di sebelah kanannya. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian A. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. 。 . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 Alfa.
Lanjut. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Nomor 14 di sini jawabannya adalah ada D. Oke, nah sekarang coba kita seleksi satu persatu ya. Oh, ada juga C. Yang mana yang benar ini? Oke, coba kita cek ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan setengah segitiga ya, itu berdekatan, yang ini itu ininya berdekatan dengan kotak gitu. Berarti kalau ada posisinya jauhan dari kotak ini berarti salah. Berarti saya bisa katakan ini A salah gitu. Kemudian berikutnya B juga salah gitu. Oke. Terus C memenuhi, D memenuhi. E juga kita tidak bisa cakup. Begitu salah. Oh, kayaknya salah juga ya, karena kalau kita hubungkan dengan ini ya harusnya berpisah. Ya salah. Oke, sisa C sama D. Kalau kita perhatikan C, di sini C itu dia harusnya kotaknya harus seperti ini ya. Harusnya begini. Bisa tidak? Yang garis tebal duanya juga Kak salah Garisnya posisinya. harus begini. Ya. Ini ya. Iya. Ya, berarti bagian C salah. Kalau bagian D cocok tidak? Kemungkinan, tapi kalau saya perhatikan kita putar ini, oke. Jawabannya bagian D ya. Karena sudah tidak ada lagi ya. Karena semuanya sudah salah ya, jawabannya bagian D. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Aman ya? Oke, lanjut nomor 15. Oke, jawabannya adalah ada yang jawab A. Ada juga yang jawab E. Coba kita seleksi. Ini dengan ini tidak mungkin berdekatan. Berarti B salah. Terus mana lagi? Ini juga ya. Juga salah. Nah, di sini sisa 3 pilihan. Kalau kita perhatikan yang bagian E, ada tadi jawab E. E itu dia bentuk seperti ini, lingkaran sama abu-abu gitu. Nah, coba bayangkan ketika ini saya pindahkan posisinya, otomatis misalkan ini depannya, berarti ini belakang. Oke, dan ini di atas. Artinya apa? Ketika saya pindahkan ke sini,
berarti urutannya itu tidak mungkin dia ada yang bentuk saling berdekatan. Saya bisa katakan bahwa yang abu-abu dengan lingkaran ini itu berpisah. Berarti jawaban bagian E salah. Gitu. Nah, sisa A dengan D. Ada yang jawab D? Kak Firdaus? Yang Jawabnya, saya A, Kak, dari tadi pertama loh A. oh A ya tadi ya? Iya. Oh, Kalau D itu dia silang bukan tambah. Oh, dia silang bukan tambah. Oke. Iya. Jadi sebenarnya sama kasusnya ini ya. Kalau kita perhatikan di sini itu dia abu-abu. Kita fokus ke ini abu-abu. Ini fokus ke abu-abunya. Di sini logikanya anggaplah bahwa ini adalah yang di atas, sama dengan ini yang D. Nah, sementara kalau begitu posisinya, logikanya harusnya ini yang di kanan kan, gitu. Nah, sementara di D itu dia silang yang di kanan. Harusnya silang ini berada di posisi di sini selanya. Maka itulah kenapa bagian D salah. Maka jawaban yang tepat adalah bagian A. Oke, paham sampai di sini? Ketemu ya untuk teman-teman semua? Aman? Siap. Yang lain gimana? Dapat ya? Oke, minta tolong disampaikan kalau tidak dapat, nanti jelaskan ulang. Oke, baik. Kita lanjut lagi soal berikutnya. 16. Oke, nomor 16. Di sini diperhatikan, mungkin saya fokusnya mungkin ke sini dulu. 1 dengan 4. 1 dengan 4. Berdekatan. Berarti salah. Gitu. Kemudian lanjut lagi. Ada lagi tidak? Oke. Sudah tidak bisa lagi menggunakan sistem seleksi. Sekarang coba kita cek lagi posisinya bagian A. A itu dengan 3, polanya begini. Gitu. Tapi kalau A, yang di A itu dia bentuknya gini. Jadi salah ya. Harusnya 3-nya itu polanya seperti ini. 3-nya. Gitu. Nah, sehingga bagian A juga salah. Nah, sisa bagian C dengan E. C dengan E, kalau kita perhatikan di sini, nah, kalau C itu fokus ke 6. Sama ini, fokus ke 6. Di atasnya adalah 1. Oke. Nah, berarti kalau di sini digambar, di C itu 5 ada di kanan. Sementara di soal itu 5-nya ada di kirinya 6. Oke. Maka, sisi kanan, maka saya bisa katakan bahwa ini C-nya juga salah. Maka bagian yang tepat adalah bagian E. Oke. Bisa ya? Sambil cas dulu. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk di soal hitungan ya. Tadi soal figural, nah sekarang soal hitungan. Nilai dari akar 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 7 bagi 3 pangkat 2. Jawabannya berapa? Oke. Nah, cara mengerjakan seperti ini perlu diingat bahwa yang akar itu, misalkan akar A ya, itu sama saja dengan A pangkat 1/2. Gitu ya. Jadi akar A sama saja dengan A pangkat 1/2. Artinya apa? Ketika misalkan ini saya sederhanakan, masih ingat kalau bentuk ini, kalau A pangkat N ditambah dengan A pangkat M, kali ya. A pangkat N kali, berarti pangkatnya dijumlahkan, gitu.
Kalau bagi A pangkat N dibagi A pangkat M, berarti pangkatnya dikurangi. Gitu. Nah, coba terapkan ini dengan modal ini juga. Gitu. Dalam soal ini. Sekarang, yang di dalam itu kita perhatikan, yang di dalam ini, itu kan ada 3, semua pangkatnya, bilangan pokoknya sama, 3. Nah, kalau 3, pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 7, berarti pangkatnya dijumlahkan karena operasi kali, berarti 3 tambah 7. Kemudian karena bagi, berarti dikurang pangkat 2, gitu. Nah, terus dalam kurung, ingat akar itu sama saya dengan pangkat 1/2. Karena akarnya ada 2, ya 2 kali juga, kayak gitu. Nah, sampai di sini sederhanakan. 3 tambah 7 dapatnya itu 10, kurang 2 dapatnya 8. Berarti 3 pangkat 8. Terus ini kalikan 1/2 kali 1/2 berapa? Ya 1/4. Nah, coret lagi 8 bagi 4, dapatnya adalah ya 2. 3 pangkat 2, 9. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Oke, jadi formulanya ini ya. Oke, aman sampai di sini? Aman. Oke, baik. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Pecahan. Hasil dari 0,3636 bagi 0,18 kali 25% tambah 1/4. Itu sama dengan berapa? Oke, tentukan pilihannya sekarang. Atau ada yang sudah dapat? Nah, tips juga untuk mengerjakan soal yang kayak gini itu perlu diingat kayak gini. Contoh ya, misalkan di sini kan biasa kita kewalahan dalam proses operasi pembagian. Contoh kayak gini, 0,3636 bagi 0,18. Apakah ini kita bisa operasikan dalam bentuk biasa tanpa menggunakan kalkulator atau bagaimana? Nah, coba diperhatikan. Di sini itu kan ada 4 angka belakang koma. Kalau bagi, di sini kan 2 angka belakang koma ya. Ini 4, ini 2 angka belakang koma. Kalau bagi, berarti dikurangi nanti komanya. Jadi kalau misalkan di sini 4 angka belakang koma, di sini 2 angka belakang koma, berarti hasilnya itu adalah kurangi saja. Nanti hasilnya 2 angka belakang koma. Gitu ya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah, ya kalau seperti itu, tidak usah dulu perhatikan komanya. Nanti kita lihat bahwa hasil daripada yang kita tentukan tadi, tambahkan saja jadi 2 angka belakang koma. Berarti sisa 3636 dibagi dengan 18. Ini dapatnya berapa? Ada yang tahu? Ini saja langsung 36 bagi 18 2. Terus 36 bagi 18 2. Tambahkan saja 0 di sini gitu. Jadi 202. Nah, 202 tadi jadi jawabannya adalah 202 ketika komanya tidak diperhatikan. Nah, sekarang saya mau masukkan komanya. Tadi saya sampaikan bahwa kalau ini 4 angka belakang koma, 2 angka belakang koma, berarti hasilnya nanti ini tambahkan, jadikan 2 angka belakang koma hasilnya. Jadi hasilnya adalah 2,02. Terus dikali dengan ini hasilnya berapa? Ya, kita tahu bahwa ini adalah, ini tadi dapatnya adalah 25% ya. Kalau 1/4 kan tidak lain daripada 0,25 atau sama dengan 25%. 25% tambah 25% dapatnya ya 50% atau sama dengan 1/2. Jadi 2,02 dibagi dengan setengah gitu. Dapat berapa?
Jadi jawabannya adalah ya 1,01. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian C. Itu saja. Oke, bisa? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi begitu saja. Jadi kalau misalkan kita menemukan jenis bentuk atau operasi pembagian atau perkalian daripada bentuknya desimal, caranya hilangkan dulu desimalnya. Nanti kita atur belakangan. Jadi kalau misalkan nanti ada bentuknya seperti hilangkan, operasikan dulu. Ingat kalau dia kali, misalkan di sini kali ya, berarti jumlah komanya bertambah. Yang ini kan 4, ini 2, berarti nanti jumlah komanya 6 angka belakang koma. Kayak gitu. Kalau kurang, kalau bagi berarti jumlah komanya dikurangi. Gitu ya. 16165. Oke. Aman ya sampai di sini? Oke, bisa kita lanjut? Lanjut. Oke. Boleh ya? Sekarang coba kita melangkah ke soal nomor 19. Nilai dari akar 125 ditambah dengan 2 akar 5 dikurangi dengan akar 80 sama dengan berapa? Silakan ditulis jawabannya di kolom komentar. Ingat, jabarkan dulu 125 itu dijadikan berapa kali berapa, tapi salah satunya bisa dikeluarkan. Nah, begitupun dengan 80. 80 berapa kali berapa, di mana salah satunya bisa dikeluarkan. Oke, Wahyu dapatnya A. Lain? Oke. Jawab A ya. Oke. Sekarang coba kita jawab. Sekarang ini akar 125 itu kan tidak lain daripada, jadi kita cari bilangan yang bisa dikeluarkan dari 125 ini. Contohnya kan misalnya ini 125 kan bisa saya kalikan gini. 25 dikali dengan 5. Gitu ya, dikali dengan 5. Terus tetap kalau akar 5 tidak bisa lagi ya. Terus yang 20, yang 80, mau saya tulis ulang. Yang 80 itu kan sama saja dengan 16 kali 5. Nah, sehingga akar 25 kan bisa. Akar 25 dapatnya adalah 5. Sisa apa ya? Sisa akar 5 ditambah dengan 2 akar 5 dikurang akar 16. Akar 16 kan 4. Jadi sisa akar 5 gitu. Sehingga karena sudah sama akarnya berarti bisa dioperasikan yang di luar gitu. Jadi 5 tambah 2 kurang 4.
akar 5. Hasilnya adalah ini 7 kurang 4 ya 3. Jadi 3 akar 5. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Oke, kalau gitu kita lanjut soal nomor 20. Nah, sama dengan yang tadi ini. Jawabannya berapa? Silakan. Ingat, kalau kali, pangkatnya dijumlahkan. Kalau bagi, pangkatnya dikurangi. Oke, dapat? Nah, jadi kalau yang ini itu berarti, tulis, berarti kalau 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 5 kali 5 pangkat 3. Berarti 5 pangkat 2 tambah 5 tambah 3. Dalam kurung, akarnya ada 2 kali, berarti 1/2. Terus 1/2 lagi. Nah, ini 2 tambah 5 tambah 3, 10. Berarti 5 pangkat 10. 1/2 kali 1/2 dapatnya adalah 1/4. Gitu. Nah, setelah itu kita jabarkan lagi. Di sini dapat hasilnya adalah 5 10/4. Atau masing-masing saja bagi 2 langsung. Ini bisa serahkan ya. Di sini 2, di sini 5. Berarti 5/2. Oke, nah kalau seperti ini diapakan? Nah, jadi kalau yang seperti ini itu berarti dijabarkan saja. Gitu, dijabarkan saja ya. Jadi gini. Misalkan kalau dapat di sini kan 5, yang 5/2 itu berapa tambah berapa, cuman ada sisa setengahnya. Maksudnya gini, kayak contoh misalkan 3/2, ini kan tidak lain daripada 1 tambah 1/2. Bisa tidak? Gitu ya. Nah, sekarang kalau 5/2 itu sama saya dengan berapa? Kalau 5/2 itu kan sama saja dengan ya 2 tambah 1/2. Gitu ya. Nah, sehingga kalau saya menggunakan rumus terbalik, dari kan sebelum kita dapatkan A pangkat N dikali dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah M. Berarti kalau saya balik dari sini ke sini, saya bisa katakan bahwa 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 1/2. Gitu. Sehingga diperolehlah 5 pangkat 2, 25. 5 pangkat 1/2, ingat kalau pangkat 1/2 ya hasilnya adalah akar 5. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Oke, kayak gitu ya.
jadi seperti itu. Jadi kalau yang sebenarnya kita ubah dulu sampainya ada sisanya gitu. Berapa tambah sisa setengah. Itu kayak contoh misalkan kayak 7/2. 7/2 ini berarti kurangi saja 6/2 berarti 3 tambah 1/2. Gitu ya. Karena kalau saya campurkan dapatnya 7/2. Karena 2 kali 3 6 tambah 1 7/2 gitu ya. Nah, buatkan seperti itu modelnya. Bisa? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, lanjut Kak. Aman ya? Oke. Oke, sudah kita lanjut soal nomor 21. Nah, 21 ini aljabar ya. Jika A tambah B pangkat 2 sama dengan 36 dan A kurang 2B sama dengan 18, maka hasil kali antara A kali B, A dan B adalah berapa? Jadi yang dicari itu adalah A kali B sama dengan berapa hasilnya. Nah, jadi yang seperti ini itu berarti kita harus cari dulu berapa nilainya A dan berapa nilainya B. Oke, langkah pertama itu bisa diperhatikan di sini kan ada A tambah B pangkat 2 sama dengan 36. Berarti saya bisa tulis gini, A tambah B, kalau pangkat 2 di sebelah kiri ruasnya pindah ke ruas kanan jadi akar. Gitu ya. Oke, jadi dapatnya adalah A tambah B, hasilnya akar 36 itu adalah 6. Gitu. Oke, bisa sampai di sini. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sini dapatnya, kalau kita dapat ini anggaplah persamaan pertama. Ini adalah persamaan keduanya. Gitu. Nah, masih ingat yang namanya substitusi? Substitusi eliminasi. Eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Gitu. Jadi, A tambah B sama dengan 6, terus A kurang 2B sama dengan 18. Nah, kira-kira diapakan supaya A-nya hilang? Dikurangi atau ditambah? Dikurang. Berarti ini semuanya dikurang. Gitu. Berarti ini A habis. 6 kurang 18 dapatnya itu adalah minus 12. Terus ini kan minus ketemu minus dapatnya positif ya. Berarti B ditambah dengan 2B. B ditambah 2B sama dengan 3B. 3B. Teringat dengan chip ya. Oke. Terus berarti B-nya sama dengan minus 12/3 atau sama dengan minus 4 gitu. Nah, lanjut lagi bagaimana memperoleh nilai A? Ya disubstitusi saja masuk ke persamaan yang ini. Atau persamaan yang kedua tidak ada masalah. Gitu. Nah, sehingga kalau saya substitusi masuk, dapatlah A tambah ganti B-nya yang kita sudah dapat tadi. Berarti minus 4 sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 6 tambah 4. Karena minus 4 pindah ke ruas kanan jadi positif. Sehingga A sama dengan 10. Gitu. A 10, B-nya minus 4. Pertanyaannya adalah A kali B. Berarti 10 dikali dengan minus 4. Dapat minus 40. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian delta. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silahkan.
Silakan ditulis dulu. Oke, sudah ditulis? Udah. Oke, kita mulai lanjut lagi soal nomor 22. 16,2/3% dari P adalah 13. Maka nilai P itu sama dengan berapa? Jadi 16,2/3%. Berarti kita sederhanakan dulu yang ini. 3 kali 16 itu sama dengan berapa? (48) ya. 48. Tambah 2 berarti 50. Berarti 50/3. Terus persen. Persen itu kan tidak lain daripada 1/100 gitu. Dari itu tidak lain daripada kali. P adalah itu tidak lain daripada sama dengan 13. Yang dicari adalah P-nya. Sederhanakan saja. Coret. Masing-masing bagi 50 sisa 1. Di sini sisa 2. Oke, sudah tidak ada lagi, gabungkan saja. 1 kali 1 kali P dapatnya P. 3 kali 2 dapatnya 6 sama dengan 13. Berarti P sama dengan 13 kalikan ke sini. Kali 6 berarti P-nya sama dengan 78. Jawaban yang tepat bagian A. Oke, baik, kita lanjut lagi soal berikutnya, soal nomor 23. Nilai 7/33 bagian dari 1023 itu sama dengan berapa? Jadi 7/33 dikali 1023 sama dengan berapa? Saya kira ini mungkin bisa langsung ya. Ini kan kalau saya bagi dapatnya 31. Gitu. Cuman untuk teman-teman yang masih kewalahan dibentuk kayak gini, boleh misalnya tanpa menggunakan kalkulator ya. Ya sederhanakan dulu masing-masing 3. Nah, ini kan kalau masing-masing 3 dapatnya, kalau misalnya gini ya. Karena mungkin masih ada yang kewalahan, kalau kita langsung 1023 dapat bagi 33 dapat 31, bagaimana caranya? Ya perlahan saja. Kalau misalkan di sini kan dapatnya masing-masing 3, di sini 11, di sini itu adalah berapa ya? 341 gitu. 341. Nah, lanjut lagi. Kalau perkalian 11 kan sifatnya gini. Misalkan 11 kali 2 kali 2, 11 kali 21. Kan caranya cukup ini. Kalau sifat 11 ya, perkalian 11 ya, berarti tulis kan angkanya 3 digit. Di sini 2, di sini 1. Jumlahkan saja ini. Berarti ini. Jadi 2, 3, 1 jawabannya kalau 11 kali 2, 21. Kalau 11 kali misalkan 39. Atau misalkan dulu ini.
335 lah. Kalau 35 berarti 3 digit, 35. Tambahkan, berarti 8. Jawabannya 385. Nah, bagaimana kalau misalkan yang 39? Gitu. Jadi di sini kita tulis, ini kan pasti lewat ya, hasilnya itu kalau saya jumlahkan itu 12. Terus ulang 9, terus di sini 3 dulu. Nah, kemudian jumlahkan, itu 12 tambah 3 tambah 9 kan dapatnya 12. Satu digit. Nah, satu digit itu tadi tambahkan 3 jadi 4 gitu. Jadi 429. Ini kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan kan ini 341. Kalau bagi 12 ya tentunya 3 dengan 1 ujungnya saya diambil. Berarti jawabannya adalah 7 kali 31. Ini. Nah, diperolehlah dapat ini 1 kali 77, 3 kali 7, 21. Jadi 217. Jawaban yang tepat bagian C. Coba ulangi, Kak. Yang mana itu, Kak? Yang itu yang habisan ini, yang 11 ini, yang dapat 7 kali 31 itu. Yang 31 ini, 31-nya dapat di mana? Oh, 31-nya dapat di mana kan ini, Kak? 341 dibagi 11 kan? Nah, ingat sifat bagi 11 tadi itu saya sampaikan bahwa ujungnya saja. Jadi gunakan kebalikannya. Jadi kalau misalkan saya mau tahu 223 ya kayak tadi kan 231 per 11 ini langsung ketemu karena kalau ujungnya yang bilangan ratusan dengan satuannya itu adalah 2 dan 1 ketika jumlahkan di tengah-tengahnya berarti saya sudah jelas hasil pembagiannya ini adalah 21. Karena sama kirinya saja, tidak usah ambil di tengahnya. Sama dengan yang ini. Kalau 385 bagi 11 itu berapa? Ya jawabannya adalah 35. Berarti sama dengan ini, kalau 3 dengan 341 berarti dibagi 11, jawabannya ya 31. Bisa? Oke, siap. Paham. Oke. Oke, kita lanjut. Boleh ya? Sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Nomor 24. Oh, sudah. Sama-sama ternyata. 25. Hasil dari akar 8/12 pangkat 2 dibagi dengan 8/27 pangkat 2. Saya kira ini mungkin sudah saya jelaskan kemarin contoh soalnya. Ya, silahkan dijawab. Ya, kami sudah jawab bagian A. Yang lain? Oke. Di sini kan kemarin itu kalau ada bentuknya kayak gini, langsung jawabannya A ya. Berarti kalau A per B masing-masing pangkat 2, berarti langsung AB gitu. Ini kan bagi sama-sama dengan per ya. Berarti saya bisa langsung coret ini. Akar pangkat 2-nya juga. Berarti sisa 8, 12. Karena bagi mau jadikan kali,
Berarti 27/9. Dibalik posisinya. Sehingga kalau saya sederhanakan berarti ini masing-masing bagi 4 dapat 2, di sini dapat 3. Ini dapatnya 3. Berarti 2 kali 3 adalah 6, sini 3. Berarti 2. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Oke, baik, kita lanjut lagi soal nomor 26. Hasil dari 0,125 dikali dengan 8/3% dikali dengan 0,24 itu sama dengan berapa? Oke, coba kita jawab. Ini hasilnya pasti ada 25-nya ya. Sisa komanya ini kita cek. Oke, sekarang coba diperhatikan di sini. Ini kan kalau 0,125 itu sama saja dengan 125 per berapa angka belakang koma? Itu ada 3. Berarti 1000 gitu. Terus dikali dengan, sederhanakan ini, 3 kali 8 dapat 24, tambah 1, dapatnya 25 per 3. Kali, ini persen. Persen tidak lain daripada 1/100 gitu. Lanjut lagi dikali dengan ini 24 per 100. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cari yang bisa dicoret antara yang di atas dengan yang di bawah. Contoh misalkan, ini kan 24 dengan 3 bisa saya bagi, sisa 8. Terus ini 25 masing-masing bagi 25. Berarti di sini sisa 1, di sini sisa 4. Ternyata habis lagi 4 dengan ini. 8 bagi 4 ya, sisa 2 gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak usah lagi lanjut ini. Simpan saja yang di bawah. Kalau sisa tersisa 00 lagi. Itu gampang setelah kita dapat yang di atas. Berarti 125 kali 1 kali 1 kali 2. Berarti dapatnya adalah 250 ya. Dibagi, ada berapa nolnya? Itu ada 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Coret lagi nolnya. Berarti sisa 25 per 10.000. Berarti kalau dibagi 10.000, komanya harusnya berapa angka belakang koma? 4 ya. Karena 4 nolnya berarti 1, 2, 3, 4, koma. Supaya cantik, kasih nol. Jadi 0,0025. Jawaban yang tepat, bagian delta. Oke. Ada pertanyaan, silahkan. Nah, sejauh ini tidak ada pertanyaan, berarti sudah bisa dikuasai ya. Mudah-mudahan. Jadi kalau ada dapat soal yang kayak gini, itu berarti sudah bisa mengerjakan soal. Oh ya, sedikit juga informasi karena besok itu sudah masuk pertemuan terakhir di materi TKP. Jadi mungkin TKP tidak terlalu lama kita bahas. Kita besok mungkin masuk di sesi diskusi juga ya. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan. Dan kebetulan kemudian juga karena besok juga berhubung pertemuan terakhir, boleh minta tolong saya sampaikan malam ini. Besok itu mungkin akan ada sesi foto bersama. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti diaktifkan semuanya semua kameranya pada saat sesi foto bersama ya di akhir pertemuan. Bisa ya? Bisa ya, Kak? Bisa. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi soal nomor 27. Dalam suatu pesta banyak, sekarang kita masuk lagi soal cerita ya, tapi soal ceritanya ini di luar daripada yang pernah kita bahas sebelumnya gitu. Karena materi soal cerita banyak sekali, jadi kita bahas lagi yang belum pernah dijelaskan. Nah, di sini pertanyaannya adalah
Dalam suatu pesta, banyak tamu yang hadir adalah 30. Jika para tamu saling bersalaman, maka banyaknya salaman yang terjadi adalah berapa? Nah, kemarin sempat kita bahas jenis soal kayak gini. Saya sedikit jelaskan ya. Terkait dengan kalau mengurutkan urutan. Nah, kalau urutan itu dia masuk kategori kayak gini. Kayak tadi, kayak kemarin ada sempat masih ingat, teman-teman masih ingat ada contoh gini. Si A, si B, si C, si D sama si E akan duduk pada 3 kursi. Ada berapa cara bisa menyusun tempat duduk mereka? Ada yang masih ingat caranya gimana? Kalau 5 orang duduk pada 3 kursi. Berarti 5 faktorial. 2 faktorial per 2 faktorial. Berarti 5 faktorial dibagi dengan ini kurangi, atau kurangan. Berarti 5 kurang 3, berarti 2 faktorial. Kayak gitu ya. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, itu kalau pengurutan yang disebut dengan permutasi. Nah, konteks soal yang tadi itu masuk kategori soal ini, memilih. Kalau memilih ya tentunya kalau permutasi kan namanya urutan, berarti kita memperhatikan urutannya. Jadi urutan misalkan si A dengan misalkan ya si A, si B, ini satu cara. Kalau B dengan A, saya balik itu juga satu cara. Berarti kalau ini saya hitung dua cara. Tapi kalau memilih, contohnya ada misalkan 5 orang, saya cuma pilih si A dengan si B. Berarti si A dengan si B ataupun si B dulu dengan si A dihitung satu cara. Nah, itu disebut dengan memilih. Nah, yang memilihlah ini disebut dengan kombinasi. Oke, jadi inilah perbedaan antara materi permutasi sama kombinasi. Jadi kalau permutasi itu adalah mengurutkan, kalau kombinasi itu adalah memilih. Jadi kita kalau memilih ya logikanya kalau kita memilih ya tidak usah memperhatikan urutan, saya cukup memilih si A, si B. Mau A duluan, mau B duluan, tidak ada masalah. Yang jelas itu dihitung satu cara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kalau misalkan gini ya, si A, si B, si C, si D, si E. Kemudian saya konteks soalnya contohnya itu misalkan kalau memilih adalah gini. Misalkan saya seorang pelatih, saya punya pemain 5 orang. Pelatihnya itu pelatih bulu tangkis ganda. Oke, bulu tangkis ganda. Nah, berarti kalau bulu tangkis ganda ya tidak mungkin tunggal kan? Pasti 2 orang gitu. Artinya apa? Jadi ada 5 orang pemain saya mau pilih 2 orang untuk bermain gitu. Berarti tidak memperhatikan urutan di sini karena mau A dulu, mau B dulu, tidak ada masalah. Yang jelas ada 2 orang. Nah, kalau tadi caranya itu adalah kita cek berapa orang, itu 5 faktorial, kemudian dikurangi. Dalam bentuk rumusnya, misalkan rumusnya itu kayak gini. Anggaplah ini N-nya, terus ini adalah R-nya. Berarti rumusnya adalah N faktorial per N kurang 1 kurang R faktorial. Gitu. Nah, kalau memilih, itu hampir sama, cuman ada sedikit yang ditambahkan. Tambahkan yang mana? Anggap lagi, ini adalah N-nya. Terus ini adalah R-nya. Jadi rumusnya itu adalah, istilahnya ini disebut permutasi, ini kombinasi ya. Kombinasi itu rumusnya adalah N faktorial, sama tadi N kurang R faktorial, tapi ditambah lagi R faktorial. Gitu. Jadi cukup ini tambahkan 1 lagi, jadi tambahkan R faktorial lagi. Nah, tadi hasil pengurangan baru diambil lagi yang banyaknya yang dipilih gitu. Nah, kalau saya substitusi, tadi ilustrasinya tadi saya punya 5 pemain, kemudian saya mau pilih 2 orang. Berarti kalau pilih 2 orang berarti kita tolong dibantu saya. Apa di sini N-nya berapa? E-nya 30. Ini untuk soal ini dulu, Kak. Oh, 5. Oke, 5 faktorial dibagi N kurang R, berarti kurangi dulu. 5 kurang berarti 5 2. kurang 2 itu 3 ya? 3. Nah, terus dikali dengan yang ini, R-nya, berarti 2 faktorial. Nah, sehingga kalau ini sederhanakan, berarti jabarkan 5 faktorial ini sampai dengan yang terbesar di bawah. Yang terbesar. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial, terus 3 faktorial, yang kecil jabarkan.
2 kali 1 gitu. Kenapa yang besar sampai di situ saja? Karena akan habis juga gitu. Terus 4 bagi 2, ya sisa 2. Jadi 2 kali 5, 10. Ya 10 cara gitu. Jadi banyaknya cara memilih 5 orang pemain untuk bermain ganda itu adalah 10 cara. Nah, itu konteksnya ya. Oke, silakan teman-teman, silakan ditulis dulu ini atau di SS saja supaya ini menjadi modal kita. Jadi ingat ya perbedaannya, kalau permutasi itu adalah urutan, kalau kombinasi itu kita memilih. Nah, rumusnya perbandingan rumusnya bisa dilihat. Gitu. Cuman kalau permutasi itu banyak sekali jenisnya. Banyak kalau yang permutasi itu kayak gini. Kalau A, B, C, D, E, misalkan ada 5 orang, tapi kursinya ada 5. Nah, kursinya juga ada 5. Nah, di sini rumusnya itu tidak pakai rumus ini saja, langsung saja n faktorial, karena sudah sama. Nanti kalau berbeda, baru bisa digunakan rumus yang ini. Terus kalau misalkan dia melingkar, nah, kalau melingkar itu, atau permutasi siklis, itu berarti n kurang 1. Gitu ya. Nah, itu bedanya. Nah, kalau yang kombinasi apakah ada melingkar? Ya, tentunya tidak ada, karena kita bukan mengurutkan, tapi memilih. Nah, biasanya contoh-contoh soalnya itu mirip-mirip dengan yang ini. Sama yang tadi, jabat tangan. Jabat tangan kan dia tidak memperhatikan urutan, berarti dia kombinasi. Nah, sebentar kita jawab. Silahkan ditulis dulu. Di SS saja ya, Kak. Udah, Kak. Oke, sudah ya? Oke, yang belum nanti minta tolong nanti dikirimkan saja sama teman-temannya. Kebetulan kan ada juga videonya. Ini kan direkam juga. Oke, sekarang kita masuk di soal tadi. Nah, kalau 27, dari suatu pesta banyak tamu yang hadir adalah 30 orang. Jika para tamu saling bersalaman, maka banyaknya salaman yang terjadi adalah, nah sekarang kita sudah dapat N-nya itu adalah 30. N-nya itu, ini N-nya ya. Nah, sekarang R-nya berapa? 2. Oke, 2 ya. Kenapa? Karena kalau jabat tangan itu, kalau jabat tangannya syaratnya harus dilakukan oleh 2 orang. Tidak mungkin 1 orang. Masa mau jabat tangan dirinya sendiri. Jadi syaratnya 2 orang. Berarti saya bisa katakan kalau jabat tangan R-nya sama dengan 2. Sehingga ketika saya mau cari kombinasinya, berarti ingat N faktorial per N kurang 1 faktorial, kurang R kali R. Berarti dapat 30 faktorial dibagi, kurangi 30 kurang 2, dapat 28 faktorial dikali dengan 2 faktorial yang ini ya. Nah, jabarkan dapat sampai yang terbesar ya, 30 kali 29 kali 28 faktorial dibagi 28 faktorial. Yang kecil jabarkan 2 kali 1. Coret. Terus mana lagi yang bisa coret? Ini 30 bagi 2 dapatnya 15. Oke, ini satu tidak berguna ya. Berarti 15 kali 29 itu berapa? 15 kali 29 ada yang tahu? 29 kali 15. Kita hitung dapatnya 5 kali 9 itu 45. 2 14 terus 9 2. Oke, 435 ya. Jadi jawabannya adalah 435 cara. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, gini, saya kasih satu soal dulu sebelum kita lanjut. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, misalkan saya adalah seorang pelatih voli ya, pelatih voli. Kemudian pemain saya itu ada 20 orang. Voli. Pemainnya ada 20 orang. Ada berapa cara bisa memilih pemain dari 20 orang untuk bermain voli? Silakan ditulis jawabannya di kolom komentar. Coba kita cek. Kalau 20 orang ya, untuk 20 orang pemain.
Ada yang sudah dapat? Oke, Kakak Ical sudah 190. Yang lain? Oke, dapat? Teman-teman punya kendala? Lanjut, Kak. Oke, coba ya. Tadi kalau misalkan 20 orang. Jadi kalau misalkan 20 orang untuk main volley. Berarti kalau volley itu kan syaratnya ya 6 orang. Berarti dia kombinasi 6 dari 20 orang. Sehingga 20 faktorial dibagi dengan kurangi. Berarti dapat 14 faktorial dikali dengan 6 faktorial. Sehingga kalau saya jabarkan berarti 20 kali 19 kali 18 kali berapa lagi? 17 kali 16 kali 15. Oh, pantas ya. Lumayan panjang. Nah, saya acak ini jawabannya. Ini terus 14 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1. Oke, coret. Cari yang bisa dicoret gitu. 15 dengan 5. Dapat itu adalah 3 ya. Ada lagi? Mana 6 itu ini 18 bagi 6 bisa 3. Mana lagi kalau 4 16 bagi 4 bisa dapat 4. 3-nya habis juga. Sini kali 2 ya, terus kali 1. 3-nya habis. Ini. Terus lanjut lagi 2. 2 itu dengan ini, berarti sisa 10. Berarti 10 kali 19 kali 3 kali 17 kali 4. Oke. Nah, jangan dulu kalikan ini ya. Kita simpan mana yang bagus. Ini kalikan dapatnya itu kan 10. Terus ini 27. Simpan 2. 1 kali 3 tambah 2, 5. Dikali ini lagi. 7 kali 4 itu 28. Simpan 2. 1 kali 4 tambah 6. 10 kali 57 kali 8 68. 57 kali 68. Berarti dapatnya ini 56 terus 5 kali 8 itu 40 tambah 5 45. 6 kali 7 dapatnya 42. 30 kali tambah 4 34. Berarti 6 7 8 3 3 8 7 6.
Berarti 38.760 cara. Wow, lumayan banyak juga. Oke, dapat. Ini tidak ya, cuman contoh saja. Jadi tidak mungkin pasti akan ada kok cara-cara mudahnya kalau soal Q-nya. Dan kebetulan saya acak. Saya sekarang. Oke, bisa ya sampai di sini? Oke, baik. Jadi jawabannya adalah 38.760. Jadi intinya adalah utamakan dulu bagi, baru kali. Jangan kalikan dulu semua, setengah mati kita menghitung. Jadi utamakan dulu bagi, baru kali. Yang bisa saja dihabiskan antara pembilang sama penyebut dulu. Utamakan dulu itu. Nanti kalau tidak ada yang bisa lagi kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dihabiskan, baru digunakan perkalian. Oke, gitu ya. Nah, sekarang coba kita lanjut lagi soal berikutnya. Satu lagi sebelum kita, nanti sisanya kita lanjut besok. Nomor 28. Oke, nomor 28, di sini seorang pedagang menjual motor dengan harga 15.400.000. Jika pedagang memperoleh untung 10%, berapakah harga beli motor tersebut? Nah, perlu diingat persoalan untung sama rugi yang ini itu mudahnya, biasanya kan orang menghitung gini, dia kalau ada konteks gini, dia konteks soalnya di sini dia mencari dulu berapa untungnya. Setelah dapat untungnya, kemudian ini dikurangi dengan untung yang kita dapat. Biasanya seperti itu ya. Nah, cuman kalau teman-teman mau lebih mudahnya lagi, fokus pada gini. Kalau untung berarti plus, kalau rugi berarti minus. Maksudnya plus, minus ini maksudnya adalah kayak contoh gini. Anggaplah bahwa harganya 100%. Berarti kalau untung 10%, berarti ini bertambah 10. Jadi dapatnya itu nanti pendapatannya 110%. Kalau misalkan rugi, kalau dia rugi, misalkan 100%, ya di soal mengatakan bahwa oh, ternyata dia rugi 20%, berarti kurangi saja, kurang 20%, jadi 80%. Nah, ingat, fokus ke sini, gitu. Ini yang dibayar, karena untung sama rugi itu, untung sama rugi itu bukan yang kita terima. Itu yang akan hilang, atau itu yang akan nanti kita dapat, gitu. Jadi intinya fokus kepada hasil penjumlahan daripada untung atau ruginya. Nah, sekarang coba kita cek soal. Soal ini mengatakan bahwa untungnya 10%. Berarti kalau untungnya 100% bertambah kan, yang awalnya jadi 100 berarti jadi berapa? 110% gitu. Dari mana? Ya dari harga normal. Harga normal berapa? Ya harga normal itu adalah harga belinya. Saya anggaplah misalkan harga belinya HB. Gitu ya, harga beli. Sama dengan harga jual. Harga jual adalah 15.400.000. Saya singkat saja, kita simpan 5 nolnya berarti 154. Nah, sederhanakan saja, dapat hasilnya. Ini kan 110 per 100 kan dapatnya 1,1. Dikali dengan harga beli sama dengan 154. Berarti harga belinya sama dengan 154 bagi 1,1. HB-nya berapa? 14 juta. Tadi? Nah, ingat kalau 154, kalau saya jumlahkan kalimat tengah berarti kalau bagi 11 hasilnya adalah 14 ujungnya. Berarti 14 ya. Hilangkan komanya tadi gitu. Nah, sehingga diperolehlah di sini 14. Tambahkan lagi nolnya tadi berapa? Ada 5. 1 2 3 4 5. Lucu ya? Nah, kemudian tadi kan ada koma. Tambahkan lagi karena kan bagi jadi tambah gitu. Jadi 14 juta. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian delta. Jadi kayak gitu. Jadi kita cukup kerjakan satu langkah. Karena kalau yang kita gunakan biasanya kan menggunakan cari dulu untungnya berapa. Setelah itu kita cari hasil untungnya itu dikurangi dengan harga jual. Itu hasil pengurangan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dan itu berlaku juga untuk rugi ya. Jadi kalau rugi kurangi saja persentasinya. Kalau rugi misalkan 20%, berarti yang kita akan dapatkan itu adalah 80%. Nah, itu 80%-nya dikali dengan harga beli sama dengan harga jual.
Oke, aman ya sampai di sini. Baik, sekarang kita lanjut lagi soal nomor 29. Satu lagi. Kayaknya masih ada deh 3 menit. Nah, kalau ini untuk dapat bepergian ke Makassar, seseorang dari Cilacap harus ke Jakarta naik bus. Kemudian dari Jakarta ke Makassar naik pesawat. Jika dari Cilacap ke Jakarta ada 6 bus, sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat, maka berapa perjalanan Cilacap-Jakarta pergi pulang dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama? Ada yang dapat jawabannya ini? Jadi ini itu ada sama saja dengan hitungan-hitungan apa namanya ya, kayak contoh kayak kemarin itu, ingat kalau dadu sama koin, ada berapa cara bisa memilih ini atau peluangnya akan muncul? Bukan peluangnya, banyak cara yang akan muncul. Nah, cek saja, dadu kan anggotanya 6, terus koin ada 2, kalikan saja berarti 12. Caranya itu, cara yang seperti ini digunakan untuk soal ini. Jadi saya misalkan gini, dari Cilacap dulu, Cilacap, terus menuju ke Jakarta, naik bus, terus menuju ke Makassar. Tapi dia katanya pulang balik, pergi pulang, dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Berarti ke Jakarta lagi, baru ke Cilacap gitu. Nah, sekarang kita cek Cilacap ke Jakarta, ada berapa bus yang tersedia? Ada 6 ya, di soal. Oke, ada 6. Berarti tulis 6. Jakarta ke Makassar, ada berapa pesawat? Ada 4, berarti tulis 4. Gitu. Makassar ke Jakarta, jadi sudah balik ini. Ingat, syaratnya tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Artinya apa? Ketika dia kembali, yang awalnya yang tersedia ada 4 pesawat, karena sudah dipakai 1, berarti sisa 3. Nah, kemudian kembali, terus sampai Jakarta ke Cilacap, kembali lagi, naik bus. Nah, ingat, kalau naik bus itu awalnya 6, berarti sisa 5. Sehingga kalikan saja semua. Oke, mudahnya itu adalah kalikan 5 dengan yang angka genap, supaya mudah kita hitung. Ini dapatnya 30, ini dapatnya 12. Berarti 12 kali 30, ya dapatnya 260. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian delta. Kak, ini bisa pakai sistem kombinasi juga toh? Kalau kombinasi Kak Daus dapat pakai cara kombinasi? Dapat sih pakai kombinasi. Kombinasi yang tadi ya, yang rumus itu n faktorial per n fraksi. Iya. Kayak gini. Iya. Kombinasi berapa? Yang pertama kan 6 berarti 1 kombinasi 6. 6-nya di atas. Baru apa? Dari Makassarnya apa? Pulang baliknya. Iya. Saya kerja satu-satu dulu, Kak. Oh, kerja satu-satu. Oh, boleh Kak, boleh. Bisa dapat nantinya karena dia gunakan mungkin kombinasi gini. Kombinasi 1 dari 6 terus ditambah dengan kombinasi ada 4, 1 dengan 4 ditambah lagi kombinasi 1 dengan 5, 3, kombinasi 1 dengan 2. Gini ya? Dengan 5. Oh, dikali. Oke. Oh ya, dikali cocok. Nah, sama Kak, sama hasilnya. Cuman ingat sifat sedikit tambahan ya, sifat ya, kalau ada kombinasi 1 dari 6 atau 1 dari n, misalkan atau 1 dari n, pasti hasilnya itu adalah n. Gitu ya, pasti hasilnya adalah n. Kenapa? Karena contoh, coba misalkan, kombinasi 1 dengan 6, berarti 6 faktorial dibagi dengan kurangi 5 faktorial kali 1, gitu ya. Nah, hasilnya kan 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 1. Coret saja gitu. Berarti 6 per 1, jadi hasilnya 6. Jadi kalau kita dapat bisa menggunakan kombinasi 1 dari n itu pasti hasilnya adalah n. Bukan n faktorial tapi n ya. Gitu. Nah, itulah kenapa langsung menggunakan cara yang seperti ini yang tadi. Tidak usah menggunakan cara yang kombinasi tadi. Rumus kombinasi itu adalah ketika kita angkanya banyak kayak tadi. Kalau yang jabat tangan tidak mungkin saya mau hitung manual.
Gitu. Itulah gunanya kombinasi. Kalau yang seperti ini ya bisa langsung dicek saja berapa banyak caranya masing-masing baru kalikan. Ya gitu ya Kak? Siap. Oke, baik, kita sampai nomor 29 saja. Besok kita lanjutkan lagi sisanya setelah pembahasan TKP ya. Jadi kita habiskan besok sambil kita diskusi juga masih apa yang belum belum dipahami untuk teman-teman semua. Jadi minta tolong kalau misalkan ada malam ini yang kayak soal yang mau dikonsultasikan, dikirimkan saja Kak. Kalau misalkan tidak ditahu, nanti coba kita sebentar atau besok kita bahas. Soalnya kayak tadi ini ada kiriman dari Kak Wina. Dia kirimkan, besok kita bahas juga. Sambil saya kerjakan dulu baru kita jelaskan. Oke, saya kira cukup pertemuan kali ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada? Aman. Oke, aman ya. Kalau begitu, terima kasih banyak Kak atas kesempatannya malam ini. Mudah-mudahan malam ini ada pengetahuan baru bagi kita semua terkait dengan persiapan tes SKD CPNS 2021. Mudah-mudahan semuanya lulus ya, amin. Dan kebetulan juga nanti kan ada beberapa teman-teman yang sudah mau tes, minta tolong kalau misalkan sudah ada jadwalnya dikonfirmasi Kak, dan kalau sudah tes minta tolong boleh di CP saya berapa skornya, kemudian kita sambil diskusi sedikit lah supaya nanti bahan referensi untuk persiapan tahun depan lagi gitu ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Nur, ini silahkan boleh di chat saya Kak tanggalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.